Pemangku manakib pada saat ini Ibu Hajah Jahro Juharo beserta keluarga besarnya senantiasa apapun segala niat hajatnya Allah kabulkan dan Allah muliakan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh dunia yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Bulan ini kita memasuki bulan ke-11 di bulan Hijriyah, yaitu bulan Zulqa'dah, atau dalam bahasanya adalah bulan Hafid di bulan Jawa ini. Para terjepit antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka pangsa Abah dalam kitab Fadhailus Suhur menerangkan tentang huruf di dalam bulan Zulqa'dah ini. Zulqa'dah, huruf qafnya atau huruf kelimanya dalam bulan ini dengan makna qanaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'minun fal nuhyinahu hayatun thayyibah." Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ahli tafsir telah banyak mengatakan bahwa kehidupan yang baik di dunia yaitu qanaah, atau bahasanya menerima atau merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhentinya suatu keinginan terhadap yang telah sudah diberikan kepadanya dan tidak ada lagi suatu keinginan untuk menambah, dan yang sudah ada itulah dimaksud dengan qanaah. Kalau bahasa kita qanaah itu senang kita senang, susah kita senang, tapi di sini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ketahui qanaah itu mengandung 5 unsur di dalam kehidupan kita. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang telah ada. Ini yang banyak manusia tidak bisa menerima apa yang Allah telah berikan. Kadang-kadang kita dalam keadaan terjepit, kita merasa sedih. Dalam keadaan miskin, kita teriak. Tapi dalam bahagia kita tidak namanya teriak. Tidak meminta, tidak berharap. Maka di sini bahwasanya menerima dengan rela apa yang telah ada. Menerima itu paling gampang, paling mudah. Karena apa? Kalau menerima berarti tangan kita ada di bawah, bukan tangan kita ada di atas. Sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik buruk atau baik, apalagi itu kita terima dengan namanya lapang dada. Yang kedua, memohon kepada Allah dengan tambahan yang pantas dan berusaha. Jadi qanaah itu bukan merasa puas saja dengan keadaan apapun, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk berusaha. Kalau dalam bahasanya orang-orang muslim berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ditetapkan seperti itu, kalau ada rasa kita mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan kelebihannya kepada kita semua. Yang terpenting ada pergerakan dalam diri kita. Pergerakan secara jasmaniah kita maupun rohaniah kita untuk meminta tambahan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah menerima dengan hati sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sabrul jamil. Orang sabar itu indah. Maka kesabaran itu betul-betul harus kita patri dalam diri kita. Karena sabar itu adalah kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita semua di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asiriyah Sinarasa sebagai ikhwan yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak sabar melakukan perintah-perintah Allah, sabar menerima maklumat-maklumat dari gurunya, maka dia akan tertinggal, maka dia akan jauh dari tujuan yang akan dicapainya. Maka rangkaian ilahi anta maksudi sampai wa'atini ma'aka abada bukan perkara yang mudah. Karena dituntut mereka itu harus mengikuti orang yang sudah ikut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada reserva saja. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Dan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua itu kita tinggal serahkanlah haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya tawakal, tawakal kita. Semua itu kita lakukan semampu kita, sebisa kita. Ibaratnya kita sudah diberikan tempat yang bagus, hidangan yang nikmat, dan amaliyah yang luar biasa, itu menjadikan gerak langkah kita untuk senantiasa bisa bertawakal kepada Allah. Endingnya terserah Allah. Yang penting kita berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, tidak tertarik dengan tipu daya dunia. Ini manusia terjebak dengan apa? Lahun nantinya. Apa? Senda gurau atau lupa tujuan asal. Kalau bahasanya orang sufi itu adalah gurur. Lupa daripada tujuan awal. Kenapa membuat dia gurur? Dia stuck pada tempatnya. Dikala mendapatkan keenakan dari Allah. Berupa namanya kebahagiaan, kenikmatan dunia. Dia lupa tujuannya untuk kembali kepada Allah. Dia lupa bahwasannya seorang ikhwan ikut kepada gurunya sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya laksanakan tanpa ada rasa nafsu egonya ditinggalkan. Kadang-kadang ego ikhwan itu masih banyak, merasa masih bisa, merasa masih kuat. Padahal kita di hadapan Syekh Mursyid adalah mayit yang sedang dimandikan oleh pemandinya. Itu yang menjadikan kita perjalanan itu makin jauh, tidak dekat. Karena apa? Ada halangan, godaan, nafsu yang masih ada di dalam diri kita, ego yang masih melekat dengan diri kita, dengan namanya kekuatannya, dengan ilmunya, dengan kekayaannya, merasa tidak butuh Syekh Mursyid, padahal kita di hadapan Syekh Mursyid seperti mayit yang sedang dimandikan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim mukmin adalah sifat qanaah ini, bahwa kita telah yakin setelah memiliki, mengetahui 5 unsur yang ada dalam diri kita yang tercantum dalam kitab Hikam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa menenangkan hati kita. Bahkan telah menjadi suatu modal yang tidak dapat mengenal habis, tidak akan habis hanya dengan cara kita qanaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qanaatu malun la yanfadu wa kanjun la yafna. Qanaah itulah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Jadi qanaah itu adalah harta yang tidak akan sirna dalam diri kita.
Kalau kita menjaga sifat qanaah dalam diri kita, maka selamanya dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fakir diibaratkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, kecuali orang-orang yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kehidupan dengan kemuliaan qanaah. Apa dihidupkannya dengan talqin ta lam qaf ya nun, agar mereka bisa bersinergi antara jasadnya, antara ruhnya, antara rasanya. Waktu itu kami menyampaikan di dalam tawasul keberangkatan manasik haji. Bagaimana qanaah itu dijaga adalah menjaga amanat daripada guru. Saya perintahkan kepada yang akan pergi haji ke Mekah maksudnya. Kalau talqin itu haji jadi. Kalau ke sana jadi haji. Kalau ini sudah kita haji jadi. Maka dimanapun itu harus berkesinambungan dengan apa yang diberikan oleh guru kita agar senantiasa selaras perjalanan kita, frekuensinya dengan apa keinginan Allah oleh guru kita. Maka ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya orang-orang yang hidup dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Allah, dengan diberikan namanya zikir yang ditanamkan dalam kalbunya. Abu Jakaria Al-Ansori bahwa yang dimaksud dengan qanaah adalah merasa sudah cukup dengan apa yang sudah dimilikinya dan sudah dapat memenuhi akan kebutuhannya, baik yang berupa makanan maupun yang berupa pakaian ataupun yang lainnya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakitnya, itu dia terima dengan lapang dada. Maka semua itu yang kita lakukan, yang kita manifestasikan dalam kehidupan nyata ini adalah bagaimana turutkan nafsu kita mengikuti nafsu Syekh Mursyid. Jangan kita meminta agar Syekh Mursyid ikut nafsu kita. Nauzubillahi min zalik. Kadang-kadang ikhwan itu ingin mempertemukan egonya agar Syekh Mursyid melakukannya, mengatakan ini benar loh. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana sesuatu yang dikatakan Syekh Mursyid agar kita menjadi orang-orang yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan kadar apapun kita lakukan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Qanaah itu ibarat raja yang tidak mau bertempat tinggal kecuali di dalam hati orang mukmin. Maksudnya seseorang yang sedang menapaki Zulqa'dah itu pasti akan mencapai Zulhijjah. Zulhijjah adalah orang yang jadikan hatinya menjadi tempat tinggalnya Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan faktor penting dalam kehidupan kita. Bahwasannya kita semua dijalankan oleh guru kita agar menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul santun, betul-betul turut, patut, dan tidak terlena dengan apapun yang sudah diberikan oleh Allah, dengan ketaatan kita, dengan kesabaran kita, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah juga dikatakan adalah persamaan daripada kerelaan, keikhlasan. Sedangkan waro adalah juhud. Namun pendapat dari yang lainnya, qanaah itu adalah suatu sikap tentang tenang, sehat, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibiasakan. Maka bersyukur kita sudah ikut kepada ahli qanaah, yaitu pangersa guru agung kita Syekh
berubah sampai kita mendapatkan ketenangan dari Allah. Apapun qada dan qadar yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyarul ikhwan rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Al-Maraghi mengatakan seseorang yang telah berakal sehat, berakal namanya cerdas, berpikir yang namanya lurus dalam kalbunya, maka adalah orang yang bisa mengatur urusan dunianya dengan cara sikap qanaah. Serta dengan memperlambat diri, mengatur urusan dunia dengan sikap loba, dan mempercepat mengatur urusan agama dengan ilmu dan jihad. Jadi semuanya itu yang kita lakukan, tiada lain kita bagaimana qanaah itu terbentuk dalam diri ikhwan, memperteruskan nafsu Syekh Mursyid diikutkan ke dalam diri kita. Jangan kita mengikuti nafsu kita untuk namanya menghalangi perjalanan kita untuk tidak memasuki nafsu daripada Syekh Mursyid. Ini yang sering kali membuat kita terjebak dalam kehidupan di dunia ini. Maka bersyukur kita mempunyai guru yang lebih mulia. Kalau dalam bahasa pantunnya, jalan-jalan ke kota Ciamis, jangan lupa beli yang manis-manis. Sungguh beruntung kita mempunyai mursyid yang humoris dan humanis, sehingga kolbu kita makin habis. Ini yang menjadikan kita makin terarah berjalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan kita pada muha semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.